Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Senantiasa saya berdoa dan berharap saudara semua dalam kondisi yang penuh sukacita dan terus bersemangat untuk mencari akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Menang atas Jebakan Dunia. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu hari ini. Saat ini kami ingin belajar bagaimana cara menang atas 3 jebakan dunia, yaitu soal keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar kami tidak mudah terjerat oleh kesenangan yang sementara. Berikanlah kami hikmat dan juga kekuatan dari Roh Kudus-Mu untuk kami tetap setia berjalan di jalan kebenaran Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, terkadang kita merasa bahwa hidup ini seperti berjalan di tengah medan magnet yang terus-menerus menarik kita untuk menjauh dari segala ketenangan batin. Setiap hari kita ini dikepung oleh kebisingan dunia yang menawarkan soal kepuasan yang semu melalui 3 pintu utama, yaitu keinginan daging yang menuntut pemuasan secara instan, juga keinginan mata yang membuat kita menjadi haus akan segala kepemilikan benda-benda duniawi, dan juga keangkuhan hidup yang memicu adanya rasa lapar akan pengakuan atas diri kita. Ketiganya bukan sekedar istilah teologis, melainkan suatu realitas yang kita temui di layar ponsel, di lingkungan kita berada, lingkungan kerja, lingkungan tempat tinggal, hingga percakapan kita sehari-hari. Jika kita tidak waspada, maka jebakan-jebakan ini perlahan akan mengikis damai sejahtera dan juga mengaburkan pandangan kita akan rancangan dan rencana Tuhan yang jauh lebih mulia atas hidup kita. Namun kabar baiknya adalah kita tidak dipanggil untuk terus-menerus menjadi korban dari tarikan dunia ini. Dalam renungan ini kita akan belajar bagaimana mematahkan cengkeraman tersebut dengan langkah-langkah yang praktis dan iman yang teguh. Agar kita tidak hanya bertahan saja, tetapi kita dapat keluar sebagai pemenang yang memerdekakan hidup kita di dalam kebenaran Yesus Kristus. Mari kita baca firman Tuhan pada 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dan ayat 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudaraku, dunia tempat kita tinggal saat ini menawarkan begitu banyak kemilau kehidupan duniawi. Dari ponsel yang kita genggam setiap saat, hingga gaya hidup yang kemudian dipamerkan di berbagai macam media sosial. Kita ini terus-menerus dibombardir dengan suatu definisi kebahagiaan versi dunia. Namun kita sebagai orang percaya, kita sering merasakan adanya suatu konflik batin,
mengapa apa yang dianggap oleh dunia itu sebagai kesuksesan, tetapi seringkali justru menjauhkan kita dari damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita. Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama memberikan kita suatu peringatan yang sangat relevan bagi kita di zaman sekarang ini. Mari kita dalami 3 jebakan ini dan kita temukan suatu cara yang praktis untuk menang dari ketiganya itu. Yang pertama, frasa yang berkata, yaitu keinginan daging. Keinginan daging itu saat hati kita berkata, saya ingin merasakannya dan saya harus memilikinya. Keinginan daging adalah suatu dorongan untuk memuaskan impuls fisik atau emosional secara instan tanpa mau mempedulikan batas-batas moral yang Allah tetapkan bagi kita. Ini bukan hanya soal dosa seksual atau soal kerakusan, tetapi juga soal kemalasan, soal amarah yang tidak terkendali, dan juga ketergantungan kita akan kenyamanan secara daging, secara fisik di atas segalanya. Jebakan ini bekerja dengan cara meyakinkan kita bahwa jika itu terasa enak, maka saya pasti sudah benar. Jebakan ini sesungguhnya sangat berbahaya bagi kita. Namun kepuasan daging itu bersifat sementara dan seringkali meninggalkan suatu rasa hampa yang lebih besar lagi. Cara praktis menghadapinya adalah yang pertama, disiplin rohani. Mulailah melatih tubuh Anda untuk tunduk pada Roh Allah. Bukan malah sebaliknya kita tunduk pada keinginan daging. Puasa adalah salah satu cara terbaik untuk melatih kita untuk dapat berkata tidak pada keinginan fisik demi fokus pada kebenaran Tuhan. Yang kedua, identifikasi pemicunya. Sadari kapan Anda paling rentan. Apakah Anda saat stres atau saat Anda merasa kesepian? Mintalah kekuatan Roh Kudus untuk memberikan penguasaan diri saat pemicu itu muncul. Yang kedua, frasa yang berkata, dan keinginan mata. Keinginan mata adalah saat perasaan kita berkata, saya melihatnya dan saya menyukainya, maka saya menginginkannya. Jika keinginan daging berkaitan dengan apa yang kita rasakan, keinginan mata berkaitan dengan apa yang kita lihat dan kemudian kita inginkan secara berlebihan. Ini adalah akar dari segala materialisme dan rasa tidak puas. Kita melihat kesuksesan orang lain, melihat rumah yang lebih besar, atau melihat gadget yang baru, lalu muncul rasa iri dan juga muncul keinginan untuk memilikinya agar merasa setara atau merasa lebih baik dari orang lain. Mata adalah jendela jiwa. Apa yang terus-menerus kita pandang akan memenuhi pikiran dan akhirnya menguasai hati kita. Cara praktis menghadapinya adalah yang pertama, praktekkan rasa syukur. Lawan keinginan mata Anda dengan menghitung berkat-berkat Tuhan yang sudah Anda rasakan. Setiap kali Anda tergoda untuk menginginkan sesuatu, menginginkan milik orang lain, sebutkan 3 hal
yang Anda syukuri dari Tuhan yang sudah Anda rasakan dalam hidup ini? Yang kedua, batasi konsumsi visual. Jika media sosial membuat Anda merasa kurang atau merasa Anda menjadi rendah diri, ambillah waktu untuk digital detox, atau alihkan pandangan Anda dari layar ponsel, layar televisi, kemudian fokuslah pada kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, frasa yang berkata, serta keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup adalah ketika batin Anda berkata, lihat siapa saya ini. Apa yang telah saya lakukan untuk orang lain. Ini adalah suatu jebakan yang paling halus namun sungguh paling berbahaya, karena di situ muncul kesombongan kita dan Tuhan membenci orang yang sombong. Keangkuhan hidup adalah keinginan untuk kita dipuji oleh sesama kita. Kita haus pengakuan akan orang lain dan rasa percaya diri yang berlebihan pada kemampuan diri kita sendiri hingga kita merasa tidak butuh Tuhan. Ini tentang membangun suatu kerajaan kecil bagi diri kita sendiri, di mana kita adalah rajanya. Keangkuhan membuat kita sulit untuk meminta maaf pada orang lain, sulit untuk kita diberi pengajaran atau sulit untuk diajar oleh orang lain, dan kita cenderung memandang rendah orang lain. Kita sering merasa bahwa keberhasilan kita adalah murni karena hasil kerja keras kita. Kita lupa bahwa nafas dan juga kesempatan, semua itu datangnya hanya dari Tuhan saja. Cara praktis menghadapinya adalah, yang pertama, hiduplah dalam kerendahan hati. Ingatlah bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Tuhan yang kita harus gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Cobalah untuk melakukan kebaikan secara tersembunyi, tanpa perlu dipuji oleh orang lain, atau bahkan kebaikan yang kita lakukan itu diposting di media sosial supaya banyak orang tahu atas apa yang kita lakukan. Hindarilah saudara atas semua itu. Yang kedua, ketergantungan total pada doa. Doa adalah suatu pengakuan bahwa kita ini manusia yang terbatas dan Tuhan tidak terbatas. Semakin banyak kita ini berdoa, maka semakin kita akan menyadari bahwa kita ini butuh Tuhan setiap saat. Mengapa kita harus menang? Yohanes memberikan suatu alasan yang sangat kuat dalam ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Bayangkan Anda sedang membangun suatu rumah yang megah di atas kapal yang besar, tetapi kapal itu sudah tenggelam. Itulah gambaran hidup yang hanya mengejar keinginan daging, keinginan mata, dan juga keangkuhan. Semuanya itu akan berakhir. Sebaliknya, investasi pada kehendak Allah, yaitu hidup dalam kekudusan, hidup dalam kasih, hidup dalam ketaatan, itu semua adalah investasi dengan nilai yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, frasa yang berkata, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Mengerti dan pahamilah saudaraku bahwa orang yang melakukan kehendak Allah tidak akan ikut lenyap bersama dunia ini, melainkan tetap hidup selama-lamanya.
langkah menuju kemenangan. Menang atas dunia bukan berarti kita harus keluar dari dunia dan kita hidup menyendiri. Kita ini dipanggil untuk menjadi terang di tengah dunia ini. Namun untuk menjadi terang, kita tidak boleh tercemar oleh kegelapan itu sendiri. Yang pertama, isi pikiran dengan firman. Firman Tuhan adalah pedang roh. Tanpa membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, kita ini tidak punya suatu senjata apapun untuk melawan tipu muslihat dunia ini. Yang kedua, cari komunitas yang sehat. Kita tidak bisa menang dengan mengandalkan diri kita sendiri. Temukan suatu komunitas yang sehat, suatu sahabat yang seiman, yang berani menegur saat kita mulai terjebak dalam keangkuhan atau keinginan duniawi. Yang ketiga, fokus pada kekekalan. Setiap kali Anda menghadapi berbagai macam godaan, tanyakan pada diri sendiri, apakah hal ini berarti bagi hidup saya? Perspektif kekekalan akan mengubah cara pandang kita dalam mengambil suatu keputusan hari ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kita telah mengalahkan dunia ini. Kemenangan kita bukan karena kekuatan kita sendiri, melainkan karena Kristus yang tinggal di dalam kita. Mari kita melangkah hari ini dengan suatu kesadaran yang penuh, menolak segala jebakan dunia yang fana ini, dan memilih suatu jalan ketaatan yang membawa kita pada suatu kehidupan yang sesungguhnya. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Terima kasih atas peringatan kebenaran firman-Mu dalam renungan ini, bahwa dunia ini dan segala keinginannya akan segera lenyap. Tuhan, tolonglah kami agar tidak terjebak oleh keinginan daging yang memuaskan diri sendiri, keinginan mata yang membuat kami menjadi serakah, serta keangkuhan hidup yang membuat kami merasa tidak butuh Tuhan. Sucikanlah pikiran dan hati kami agar kami tidak mengejar kesenangan dunia yang sementara yang dapat menjauhkan kami dari kasih Engkau. Mampukanlah kami untuk terus fokus melakukan kehendak-Mu saja, karena hanya itulah yang kekal sampai selama-lamanya. Berikan kami suatu kekuatan dan juga hikmat untuk dapat hidup bagi kemuliaan Engkau setiap hari. Tuhan, kami serahkan hidup kami, pakai kami untuk melakukan semua kehendak-Mu atas hidup kami ini. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Engkau melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan dan juga persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, soal pekerjaan, yang mengalami masalah soal studi, soal jodoh, soal memiliki keturunan, Tuhan, Engkau akan turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi saudara-saudara kami semuanya. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan juga yang melakukan usaha-usaha lainnya, dimanapun mereka ini berada. Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi yang saat ini sedang terbaring sakit, Engkau akan menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu
umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Juga bagi setiap kami Tuhan yang mendengarkan renungan ini, kami percaya berkat-berkat-Mu tersedia bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita sehari-hari. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui video yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.